Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, tubuh utama Fang Yuan menghadang Duklong dengan menyamar menjadi leluhur Laut Qi. Sementara, klon manusia naga Fang Yuan masih menjalani alam mimpi dari Istana Naga. Situasi saat ini berjalan lancar bagi tubuh utama Fang Yuan. Tetapi di saat yang sama, klon manusia naganya justru menemui tantangan baru. Dia kini tengah mengalami cuci otak dan tentunya itu sangat berbahaya. Langsung saja kita cari tahu kelanjutan kisah hidup Fang Yuan di part 385. Saat ini, dua immortal peringkat 8 dari Laut Timur sedang berupaya untuk meyakinkan Fang Yuan agar menolak tawaran Duklong. Oleh karena itu, Fang Yuan tersenyum dalam hati. Dengan adanya mereka berdua di sini, dia bahkan tidak perlu mengeluarkan banyak usaha. Kini, dia menatap Duklong tanpa berkata sepatah kata pun. Tatapan Duklong berubah menjadi dingin. Tekanan besar kini terpancar darinya. Namun Song Qiyuan dan Shen Chongsheng membalasnya tanpa gentar. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Duklong. Tapi baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang, demi keuntungan mereka berani berdiri berhadapan langsung dengan Duklong. Lagi pula, ini bukan soal keberanian, tapi ini soal kepentingan. Sikap dari leluhur Laut Qi sangat menentukan. Jadi mereka tidak punya pilihan selain bicara sekarang. Shen Chongsheng tersenyum dingin. Duklong, kenapa kamu tidak membiarkan kami bicara? Mungkinkah pengadilan surgawi benar-benar marah karena kami mengatakan kebenaran? Song Qiyuan menambahkan dengan suara tajam. Senior, lihatlah. Ini sikap dari pengadilan surgawi. Mereka arogan dan menekan. Duklong mendengus lalu tertawa kecil. Jika bukan karena pengadilan surgawi, apakah kalian pikir umat manusia bisa mencapai hari ini? Sekalipun kehendak surga berpengaruh, memangnya seberapa besar pengaruh itu? Apakah kehendak surga bisa membunuh kalian secara langsung? Jika kehendak surga memiliki kuasa sebesar itu, pengadilan surgawi pasti sudah lama menyatukan kelima wilayah. Kenapa kami harus menunggu sampai saat ini? Setelah berkata begitu, Duklong menatap Fang Yuan dengan sorot mata yang dalam. Kalau begitu izinkan aku menaikkan tawaran. Saudara Laut Qi, setelah berkultivasi sendirian selama bertahun-tahun, kamu mampu mencapai tingkat ini. Itu membuktikan bakatmu luar biasa. Namun, kamu tentu memahami penderitaan dari seorang kultivator tunggal, terutama ketika harus menghadapi bencana kesengsaraan. Berapa banyak orang di dunia ini yang benar-benar bisa membantumu? Di Laut Timur, adakah yang sebanding denganmu? Apakah kamu benar-benar ingin bergantung kepada mereka? Nada Duklong semakin mengeras. Faktanya, kedua orang ini bahkan telah menghancurkan medan perang jalur Qimu. Jika kamu bergabung dengan pengadilan surgawi, aku bisa membantumu menghadapi kesengsaraan yang akan kau hadapi. Bahkan, tanpa aku pun,
Kuburan abadi pengadilan surgawi memiliki banyak immortal peringkat 8 yang sedang tertidur. Kami juga memiliki jalur kebijaksanaan Peri Ziwei dengan papan catur konstelasi bintang di tangannya. Tentu itu akan sangat membantumu untuk melewati kesengsaraan yang akan kau hadapi. Kamu tentu tahu bahwa saat ini jalur Qi memang telah mengalami kemerosotan. Namun meski begitu, pengadilan surgawi memiliki warisan dari Yang Mulia asal abadi. Jika kamu memberikan kontribusi besar, kamu bahkan punya kesempatan untuk memperoleh warisan asli dari Yang Mulia asal abadi di masa depan. Kali ini, Duklong benar-benar mengajukan tawaran yang besar. Tapi, tentu tidak ada seorang pun yang merasa bahwa itu hal yang aneh. Kekuatan Fang Yuan telah terlihat jelas oleh semua pihak. Sikapnya saja sudah cukup untuk mempengaruhi arah dari Laut Timur. Bahkan, dia mampu mengguncang keseimbangan dari benua tengah. Inilah nilai yang dimiliki oleh Fang Yuan. Bagaimanapun, di dalam dunia kultivasiku, kekuatan adalah segalanya. Oleh karena itu, sekarang Song Qiyuan semakin cemas. Dia tertawa dingin sambil berkata, "Duklong, kamu sungguh tidak tahu malu. Tadi kamu sendiri bertarung mati-matian dengan senior Laut Qi, tapi sekarang kau justru ingin merekrutnya. Siapa yang bisa mempercayai sikapmu itu?" Duklong tersenyum tenang. Dia sama sekali tidak merasa terganggu oleh provokasi itu. Percaya atau tidak, semua itu adalah pilihan masing-masing. Kalian berdua tidak percaya padaku karena kalian takut bahwa pengadilan surgawi akan menggerus kepentingan kalian. Kalian memiliki klan, wilayah, dan pasukan yang harus dilindungi. Tapi saudara Laut Qi, dia berdiri sendiri. Dia tidak seperti kalian. Omong kosong. Sen Chong Sen tiba-tiba memotong dan berseru, "Senior Laut Qi, dia adalah pilar dari Laut Timur. Jika dia bergabung dengan pengadilan surgawi, maka dia pasti akan diisolasi dan disingkirkan cepat atau lambat." Duklong memandang Seng Chong Sen dengan tatapan jijik. Diisolasi dan disingkirkan? Pola pikirmu memang sempit. Dengan pola pikir seperti itu, tidak heran kalau klan Sen sama sekali tidak pernah mencapai pencapaian yang besar setelah kau yang menjadi pemimpinnya. Sementara, kami menerapkan sistem sekte yang menerima orang luar. Kami bisa berkembang karena kami menilai orang dari bakat, bukan dari garis keturunan. Tatapan Duklong menjadi semakin dingin. Selain itu, berhentilah mengatakan tentang Laut Timur dan benua tengah. 5 wilayah akan segera menyatu. Pada akhirnya, seluruh immortal dunia ini akan berada di wilayah yang sama. Kata-kata Duklong tajam dan terstruktur. Song Qiyuan dan Seng Chong Sen tertekan hingga terdiam. Tapi, meski semua perkataan Duklong itu masuk akal, apakah Fang Yuan mungkin benar-benar bergabung dengan pengadilan surgawi? Andai saja Duklong tahu bahwa sosok asli dari leluhur Laut Qi adalah Fang Yuan, entah ekspresi seperti apa yang akan ada di wajahnya. Sekarang, Seng Chong Sen hendak bicara lagi. Dia masih belum mau menyerah. Tapi Duklong mendengus. Kilatan kekejaman melintas di matanya.
klan Shen kecilmu ingin mengambil bagian dari dunia ini. Ambisi harus sebanding dengan kekuatan. Kalau tidak, maka itu hanya akan mendatangkan bencana. Bahkan, aku bisa bertindak sebagai bencana itu sekarang dan memberikan pelajaran yang pantas kepada klan Shen. Mendengar itu, Shen Chongsheng terkejut dan murka. Tetapi dia menahan diri dan menutup mulutnya rapat-rapat. Tujuannya datang ke sini adalah meyakinkan leluhur Laut Qi dan bukan menyeret klan Shen ke dalam konflik langsung dengan pengadilan surgawi. Dia tahu betul bahwa ketika perang besar 5 wilayah meletus, klan Shen bisa dengan mudah dijadikan umpan meriam. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak ia inginkan. Song Qiuan menyadari bahwa menunjukkan kelemahan sekarang hanya akan memperburuk keadaan. Dia bertepuk tangan perlahan dan kemudian berkata dengan suara sinis, "Dominasi yang sungguh luar biasa, Duklong. Sebagai seorang immortal benua tengah, kamu secara terbuka mengancam 3 immortal peringkat 8 dari Laut Timur sekaligus. Apakah kamu mengira bahwa kami akan tunduk hanya karena kamu bicara lebih keras?" Pada saat itu, Fang Yuan pun akhirnya angkat bicara. Dia mendengus dan wajahnya menjadi gelap. Aku benar-benar akrab dengan nada suara itu. Di masa depan ketika pengadilan surgawi menyerangku, kalian juga bicara seperti itu. Kalian menganggap diri kalian sebagai penguasa tertinggi dunia, dan kalian menuntut semua orang untuk tunduk tanpa syarat. Begitu kata-kata itu terucap, Shen Chongsheng dan Song Qiuan seolah disuntikkan semangat baru. Punggung mereka menjadi lebih tegak. Mereka berpikir bahwa saat ini Fang Yuan sedang mendukung mereka. Tapi sayang, yang tidak mereka sadari bahwa Fang Yuan memang sengaja melakukan ini. Bukan tentang membantu mereka, bukan tentang kepedulian, tetapi karena Fang Yuan ingin melihat bagaimana Duklong akan bersikap. Akhirnya situasi pun menjadi aneh. Sebelumnya, Duklong dan Fang Yuan saling bertarung. Tapi kini, Duklong dan 2 immortal Laut Timur saling berhadapan dan memperebutkan sikap dari Fang Yuan. Di balik bayangan, Fang Yuan menikmati pemandangan ini. Dia terus berdiri di tengah, mengamati kedua belah pihak dengan tenang. Siapapun yang tampak lebih lemah, maka dia siap memberikan dorongan kecil. Dorongan yang cukup untuk menjaga keseimbangan dan memperpanjang konflik. Ini adalah kesempatan langka. Jika dimanfaatkan dengan baik, klan Shen dan klan Song bisa menjadi sasaran dari pengadilan surgawi setelah ini. Pikir Fang Yuan dalam hati. Dia pun mulai mengambil keputusan. Dia akan terus menabur perselisihan, memperdalam retakan antara kedua belah pihak, dan kemudian menggunakan kesempatan ini untuk mengguncang tatanan dunia immortal dari Laut Timur. Setelah sekian lama, Duklong memperhatikan perubahan ekspresi dari leluhur Laut Qi. Hatinya sedikit terganggu. Namun, gangguan itu bukan karena leluhur Laut Qi, melainkan karena Fang Yuan. Dalam hati, Duklong bergumam. Iblis itu benar-benar penuh dengan niat jahat. Dia mahir bermain skema. Ketika dia meminta bantuan dari Laut Qi, dia pasti telah memperparah cerita dan membelokkan fakta yang ada. Bajingan itu memang harus diberi pelajaran.
Duklong kini tampak merenung sejenak. Lalu dia berkata dengan suara berat, "Saudara Lautki, kerjasama memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Menjadi musuh hanya akan mendatangkan kerugian. Banyak orang licik yang mencoba menabur perselisihan dan menjadikanmu sebagai umpan meriam. Kamu harus lebih bijak dan hati-hati." Suara Duklong terdengar sangat lembut, tetapi maknanya sangat keras. Dia tidak hanya menjanjikan manfaat, melainkan juga secara tersirat menunjukkan kedalaman kekuatan dari pengadilan surgawi. Di sisi lain, melihat leluhur Lautki membela mereka, kedua immortal dari Laut Timur segera menimpali. Mereka berterima kasih sambil semakin berani mengecek pengadilan surgawi. Senyum tipis tersembunyi di dalam hati Fang Yuan. Dia tak hentinya menabur perselisihan, membiarkan kedua belah pihak saling menuduh dan mencurigai. Sementara api konflik kian membesar. Berulang kali Fang Yuan sengaja menjaga keseimbangan dan membuat pembicaraan itu menemui jalan buntu. Dan seiring berjalannya waktu, Duklong akhirnya menyadari sesuatu. Tatapannya berubah menjadi semakin dalam dan gelap. Dia kini mengira bahwa leluhur Lautki alias Fang Yuan itu sedang menggunakan kedua immortal dari Laut Timur untuk menekan pengadilan surgawi demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun, Duklong tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Selama leluhur Lautki masih mau bernegosiasi, maka itu sudah menjadi pertanda baik. Duklong berpikir bahwa urusannya dengan leluhur Lautki itu bisa dibereskan dengan mudah. Tapi masalahnya saat ini adalah Fang Zeng yang jatuh ke tangan Shen Chongsheng. Walaupun ini menurut Duklong juga hanya masalah kecil, tetapi dia harus memastikan bahwa Fang Zeng harus ikut kembali bersamanya ke benua tengah. Bagaimana bisa Fang Zeng jatuh ke tangan Shen Chongsheng? Semua itu terjadi dalam sekejap ketika kedua immortal itu baru saja datang dan menerobos medan perang Fang Yuan. Dalam kesempatan singkat itu, Shen Chongsheng langsung mengambil rumah Gu Pavilion Pinus yang ditempati oleh Fang Zeng. Pembicaraan itu berlanjut semakin lama. Sementara Fang Yuan sendiri akhirnya juga menyadari sosok di dalam Pavilion Pinus berkat Shen Chongsheng yang mengungkapkan identitas Fang Zeng. Oleh karena itu sekarang Fang Yuan juga menempatkan perhatiannya secara khusus pada Pavilion Pinus. Ternyata adikku yang manis itu tidak hanya diselamatkan oleh pengadilan surgawi. Dia bahkan telah dibesarkan sampai menjadi seorang immortal. Sangat menarik. Pasti ada alasan kenapa pengadilan surgawi begitu mementingkannya. Walaupun aku tidak tahu apa alasannya, tetapi aku tetap harus mengambilnya. Aku akan membawanya pergi dan membunuhnya secara langsung. Sejatinya, Fang Zeng tidak lagi menjadi perhatian Fang Yuan sejak dia diambil ketika di Tanah Langya. Namun karena sekarang pengadilan surgawi sangat menghargai Fang Zeng, hal itu membuat niat membunuh Fang Yuan tumbuh. Ini adalah bentuk kewaspadaan naluriah yang secara alami dimiliki oleh Fang Yuan. Pembicaraan berlanjut lagi. Semakin lama Duklong berbicara, dia terlihat semakin bersemangat. Dia merasa yakin kalau leluhur Lautki benar-benar tulus ingin bergabung dengan pengadilan surgawi. Terutama minatnya terhadap warisan dari Venerable
itu jelas bukanlah sandiwara. Dalam hati, Duklong bergumam, memang leluhur Laut Qi memiliki kekuatan yang luar biasa. Di dunia ini, barangkali hanya warisan sejati dari para venerable yang dapat menarik minatnya. Aku sungguh tidak menyangka bahwa Laut Timur benar-benar memiliki tokoh seperti dia. Nanti aku harus menyelidiki latar belakangnya secara menyeluruh setelah aku kembali. Sementara itu, di dalam alam mimpi Istana Naga, suasana saat ini terlihat seperti ruang belajar, tapi aura di tempat itu sangatlah menekan. Klon manusia naga Fang Yuan yang berperan sebagai Wu Shuai memandang ayahnya dengan ekspresi muram. Dia bertanya dengan nada tertahan, apakah kita benar-benar akan menyerahkan kepemilikan puncak kecaman kepada Fan Ji? Aku jelas telah memenangkan kontes itu. Dialah yang berusaha mencurinya. Jika aku tidak menahan diri saat itu, dia pasti sudah mati di tanganku. Manusia naga immortal yang ada di depan klon manusia naga Fang Yuan tampak menggelengkan kepala. Puncak kecaman menyangkut kepentingan besar dari keterlibatan banyak pihak. Kue langit hitam menolak untuk mundur. Dan yang lebih buruk lagi, meskipun kita telah menghubungi mertuamu dan juga Pertapa Semut Hijau, keduanya tidak bersedia untuk menekan pihak lawan. Klon manusia naga Fang Yuan mengepalkan tinjunya. Sial, aku adalah murid terakhir dari Petapa Semut Hijau. Tetapi ketika menghadapi masalah sebesar ini, dia sama sekali tidak menunjukkan kepeduliannya. Dan wanita tua itu, dia bahkan lebih keterlaluan. Aku adalah menantunya, sementara Fan Ji adalah orang yang telah melukai putri kesayangannya. Tetapi kali ini, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Manusia naga immortal yang ada di depan klon manusia naga Fang Yuan menghela nafas panjang. Bagaimana mungkin kita mempengaruhi immortal peringkat 8? Ini semua salahku. Aku yang terlalu naif di masa lalu. Sebenarnya, apakah Petapa Semut Hijau ataupun mertuamu, mereka adalah immortal peringkat 8. Jelas mereka bisa memahami niat kita sejak awal. Tapi yang mereka lakukan hanya berpura-pura tidak tahu. Tatapan klon manusia naga Fang Yuan menjadi tajam. Itulah sebabnya, ayah. Satu-satunya yang bisa kita andalkan sekarang hanyalah immortal peringkat 8 dari ras kita sendiri. Selama ini, ras manusia naga bertahan dan berkembang karena bergantung pada manusia. Bukankah semua itu karena pengaruh dari leluhur Duklong? Ayah Wu Shuai mengangguk pelan. Kamu memang benar. Namun, immortal peringkat 8 terlalu langka. Meskipun ras manusia naga kita lebih kuat secara fisik, tapi kita tidak memiliki keunggulan khusus seperti manusia. Saat ini, kita memiliki banyak immortal peringkat 7. Tetapi selain leluhur Duklong, kita tidak memiliki satupun immortal peringkat 8. Pandangan Wu Shuai menjadi semakin terang. Karena itulah kita tidak bisa menunggu lebih lama. Immortal peringkat 8 dari luar tidak dapat diandalkan. Dan kita juga tidak mampu melahirkan yang baru.
maka kita harus menggunakan rumah Gu sebagai gantinya. Manusia naga immortal alias ayah Wu Shuai kembali menghela nafas. Rumah Gu? Kami juga telah memikirkan itu sejak lama. Namun rumah Gu peringkat 7 itu membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Semua itu berada di luar kemampuan kita. Selain itu, kekuatan dari ras manusia naga yang terus meningkat saat ini mulai menimbulkan kegelisahan di antara para manusia. Imbasnya, semakin banyak immortal manusia yang menekan kita. Teori konspirasi tentang manusia naga pun kini menjadi semakin marak. Dalam kondisi seperti ini, jika kita tetap membangun rumah Gu, maka mereka akan benar-benar kehilangan kendali dan menyebarkan rumor yang tidak menyenangkan. Mendengar itu, klon manusia naga Fang Yuan matanya terlihat membelalak. Ayah, apakah kita akan menyerah hanya karena kekurangan sumber daya dan rumor yang ada di belakang kita? Ayah Wu Shuai tampak menghela nafas panjang. Apakah itu tidak cukup? Fondasi ras kita adalah hubungan dengan para manusia. Kita tidak boleh gegabah. Jika kita merusak hubungan itu dengan membangun rumah Gu, maka jangankan rumah Gu peringkat 7. Bahkan harapan untuk membangun rumah Gu peringkat 6 pun akan sirna sepenuhnya. Selama bertahun-tahun aku berada di posisi ini, menghadapi tekanan dan pengucilan. Perasaan itu tidak akan mudah kau pahami. Klon manusia naga Fang Yuan merasakan kekecewaan yang mendalam. Namun dia tetap bersikeras. Bagaimanapun sulitnya, kita tetap harus melakukannya. Dan rumah Gu peringkat 7 biasa tidaklah cukup. Kita harus membangun rumah Gu peringkat 8. Karena hanya dengan cara itu, fondasi ras kita bisa benar-benar kokoh. Ayah Wu Shuai terkejut dan hanya bisa tertawa pahit. Rumahku peringkat 8, katamu. Oh anakku, aku senang melihat ambisimu yang begitu tinggi. Namun ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan. Segala kemajuan membutuhkan waktu. Jadi lupakan saja puncak kecaman. Wu Shuai terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Kurasa memang aku tak punya pilihan lain. Adegan demi adegan terus berputar. Klon manusia naga Fang Yuan berusaha mengulur waktu agar tubuh utamanya dapat menyelamatkannya. Sementara tubuh utamanya justru mengulur waktu supaya klon manusia naga memperoleh istana naga. Istana naga bak pasir hisap, dan klon manusia naga mulai tak berdaya. Perlahan dia tenggelam, hingga akhirnya dia kehilangan kemampuan untuk menyelamatkan diri dan kehilangan kesadaran dirinya. Dia bahkan merasa sudah menjadi Wu Shuai. Dia mengalami seluruh peristiwa itu secara langsung. Oleh karena itu, bahkan kita menyebutnya sekarang mulai menjadi Wu Shuai, karena memang klon manusia naga Fang Yuan telah kehilangan jati dirinya. Setelah insiden puncak kecaman, Wu Shuai akhirnya menyadari kenyataan. Gurunya, Petapa Semut Hijau, tidak dapat diandalkan. Ibu mertuanya juga tidak dapat diandalkan. Bahkan ayahnya sendiri yang adalah manusia naga hanya berkemauan lemah dan tidak dapat diandalkan. Kini, Wu Shuai merasa hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kesadaran itu mendorong Wu Shuai untuk mengejar kekuatan dan keunggulan tanpa ragu. Ia memiliki bakat luar biasa.
Dengan kerja keras dan pemanfaatan jaringan yang ada, tingkat kultivasinya melonjak pesat. Pada saat yang sama, sebagian ras manusia naga ikut menguat dan berkembang, sampai menjadi cabang paling menonjol di antara ras mereka. Pada hari Wu Shuai mencapai peringkat 7, dia sekaligus naik menjadi tokoh penting dari ras manusia naga. Dia bahkan diangkat menjadi tetua tertinggi termuda yang memegang otoritas yang nyata. Wu Shuai adalah sosok yang cerdas dan tegas. Dia memiliki pandangan jauh ke depan serta kepribadian yang kuat. Tidak berkemauan lemah seperti sebagian besar manusia naga yang lain. Berkat kepemimpinannya, ras manusia naga tumbuh semakin kuat. Secara diam-diam, dia mengumpulkan sebagian sumber daya. Dan pada saat yang sama, dia tidak pernah melupakan rencananya untuk membangun rumahku peringkat 8. Namun masa-masa indah tidak berlangsung lama. Kebangkitan ras manusia naga memicu perundungan yang semakin kuat dari pihak manusia. Mereka mulai menggunakan berbagai metode licik. Banyak pihak dipenuhi kecemburuan. Bahkan Wu Shuai sendiri mengakui bahwa sebagian alasan kenapa ras manusia naga dapat berkembang pesat adalah karena mengambil manfaat dari para immortal manusia. Meski begitu, selama Duklong masih ada, para immortal manusia tidak akan berani secara terbuka mencari masalah dengan ras manusia naga. Sampai pada hari ulang tahun Duklong, sebuah perayaan besar digelar. Duklong duduk di kursi kehormatan. Dia dikelilingi oleh para manusia naga lainnya. Satu persatu manusia naga immortal keturunan pertama dari Duklong maju untuk mempersembahkan hadiah yang telah mereka persiapkan. Keturunan Duklong generasi pertama itu maksudnya adalah para anak-anak Duklong secara langsung. Dan menerima hadiah itu Duklong senang, walaupun wajahnya tetap terlihat serius. Para pelayan yang ada di sisinya segera mengumpulkan semua hadiah itu dan membawanya pergi. Lalu, setelah keturunan generasi pertama selesai, tibalah giliran keturunan generasi kedua alias para cucu Duklong. Ekspresinya terlihat jauh lebih melunak. Senyumnya terlihat begitu hangat. Para manusia naga mengucapkan selamat pada Duklong. Semua berjalan lancar. Kebahagiaan Duklong pun terlihat jelas. Sama seperti seorang kakek yang senang karena mendapatkan hadiah dari para cucunya. Suasana pesta itu pun terasa sangat menyenangkan. Sampai tibalah giliran Wu Shuai. Ketika senyum Duklong perlahan mulai memudar, tatapannya tertuju pada Wu Shuai. Dalam situasi saat ini, kamu adalah cucuku yang paling cakap. Tapi ingatlah, melangkah terlalu jauh justru dapat membawa mudarat. Wu Shuai dengan hormat menjawab, "Baik, kakek." Setelah itu dia pun mundur. Singkatnya, pesta malam itu selesai. Duklong diam-diam memerintahkan seseorang untuk memanggil Wu Shuai ke ruang belajarnya. Setelah Wu Shuai tiba, Duklong langsung berujar dengan suara tegas, "Kembalikan Pulau Bunga Selatan." Wu Shuai sedikit terkejut sambil memaksakan senyum tetap ada di wajahnya. Dia mulai berujar, "Kakek,
Mungkin kakek belum mengetahui sepenuhnya. Aku memperoleh Pulau Bunga Selatan itu secara adil. Aku berencana menjadikan Pulau Bunga Selatan sebagai rumah dari para manusia naga kita. Mendengar itu, ekspresi Duklong semakin mengeras. Kilatan tajam melintas di matanya. Wusuai, jangan berpikir tidak ada yang dapat melihat trik kecilmu. Pulau Bunga Selatan adalah milik Istana Awan Angin, dan kau merebutnya menggunakan skemamu. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kau ingin menjadi pemimpin dari ras manusia naga? Bukankah saat ini sudah cukup baik bahwa kau menjadi tetua tertinggi mewakili para ras manusia naga? Kenapa kau sampai memutuskan untuk memindahkan mereka ke Pulau Bunga Selatan? Katakan padaku, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Wusuai tampak menarik nafas dalam-dalam. Setelah hening sejenak, dia menjawab, "Kakek, aku tidak memiliki ambisi yang besar. Aku hanya ingin rakyatku memiliki kehidupan yang lebih baik." Kehidupan yang lebih baik? Yang kau maksud adalah ambisi yang lebih besar. Suara Duklong meninggi. Tubuh Wusuai bergetar, namun dia tetap mengakui dengan jujur. "Kakek, sekalipun ini adalah ambisi, lantas kenapa? Apakah kita tidak berhak memiliki ambisi? Apakah kita tidak berhak memperjuangkan kehidupan yang lebih baik? Kek, kenapa kita harus bertahan di sini? Apakah kakek sama sekali tidak pernah melihat bagaimana para immortal manusia itu mengucilkan dan memanfaatkan kita?" Duklong menyangkal. Siapa yang mengucilkan dan memanfaatkan di sini? Yang kulihat selama ini semua berasal dari kelakuanmu. Kau menggunakan namaku untuk bertindak gegabah di luar, melahap wilayah orang lain, dan mengambil keuntungan sekte demi kepentinganmu sendiri. Kau harus segera menghentikan semua kelakuanmu ini. Kakek. Wusuai menjawab dengan suara sedikit tertahan. "Jika para immortal manusia memperlakukan kami dengan setara, kami tidak mungkin bertindak sejauh ini." Setara? Bukankah selama ini memang sudah setara? Pikiranmu saja yang terlalu sempit. Tidak peduli, baik itu manusia ataupun manusia naga, keduanya sama saja. Duklong pun membentak. "Omong kosong. Jika semua memang sama seperti yang dikatakan oleh kakek, lantas apa yang ada di kepalaku ini? Apa yang ada di belakang punggungku ini?" Manusia manapun tidak akan menganggap dirinya sama dengan kita. Wusuai pun kini tampak marah. Emosinya terlihat tidak lagi tertahan dan meledak. Wusuai lalu melangkah maju satu langkah. Suaranya bergetar namun penuh dengan keyakinan. "Kakek, kamu adalah manusia yang berubah menjadi manusia naga. Sebagian besar hidupmu di masa lalu kamu jalani sebagai manusia. Kamu hanya menjadi manusia naga dalam periode waktu yang singkat. Tapi kami berbeda. Kakek, apakah kamu pernah benar-benar memikirkan ini? Kami
dilahirkan sebagai manusia naga. Sejak kami lahir, kami sudah memiliki tanduk di kepala dan ekor di punggung. Sejak kecil, orang tua kami mendidik kami bahwa kami berasal dari manusia. Tapi ketika aku masih kecil, anak-anak manusia mengejek penampilanku. Mereka mengucilkanku, menarik ekorku, mencabik sisiku. Semua itu mengajarkanku satu hal. Aku bukan bagian dari manusia. Ketika aku dewasa, aku menyadari bahwa bukan hanya anak-anak, bahkan para manusia dewasa itu memperlakukan kami secara berbeda, hanya saja dengan cara yang lebih halus. Kalau aku gagal, mereka akan berkata, "Itu wajar, manusia naga memang tidak bisa dibandingkan dengan manusia." Lalu jika aku berhasil, mereka akan mencurigainya. Apakah aku menggunakan trik atau skema? Mereka selalu menganggap diri mereka sebagai makhluk tertinggi, memandang rendah manusia naga sebagai ras rendahan. Manusia disebut sebagai roh dari seluruh makhluk hidup, tetapi kami, manusia naga, tidak lebih rendah. Kami terlahir dengan tanda dao jalur perbudakan. Fisik kami jauh melampaui manusia. Tanpa menggunakan pukulan dan tendangan mereka bahkan tidak mampu melukai sisik naga kami. Belum lagi, umur kami panjang dibandingkan para manusia yang mati dengan cepat. Begitu banyak immortal memilih menjadi manusia naga demi memperpanjang umur mereka. Mereka telah meninggalkan identitas manusianya, tetapi mereka pun tetap memandang rendah ras manusia naga. Ini hanyalah warisan pemikiran yang usang dan harus dibenahi. Cukup! Duklong membanting meja. Wajahnya terlihat gelap. Tekanan yang luar biasa memenuhi ruangan. Ini belum cukup, kakek. Wu Shuai berkata dengan suara yang lebih tenang, tapi tatapannya tajam dan berani. Dia menahan tekanan mata dari Duklong. Dia berkata, "Kakek, kaulah yang menciptakan metode perpanjangan umur manusia naga. Tanpamu, manusia naga tidak akan pernah ada. Kau adalah nenek moyang kami. Kenapa kau terus memihak manusia itu? Kami adalah keluargamu. Aku tidak akan mengembalikan Pulau Bunga Selatan, bahkan sekalipun kalau aku harus mati. Dan jika kakek bersikeras, maka kakek harus menghabisiku terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu, Wu Shuai tidak lagi memandang Duklong. Dia berbalik dan melangkah keluar dari ruangan tanpa ragu. Duklong tidak bangkit untuk menghentikannya. Dia tetap duduk di kursinya. Emosinya kompleks, bergejolak di wajahnya. Dia menghela nafas panjang. Keturunanku telah dewasa. Mereka mulai memiliki ambisi mereka sendiri. Namun, tak seorang pun dari mereka menempatkan gambaran besar kemanusiaan di dalam hati. Apakah aku telah lalai dalam mendidik mereka? Atau mungkinkah manusia naga
telah menjadi arus besar yang tak terbendung. Dan aku hanyalah orang yang membuka pintu air itu. Duklong berpikir dalam kegelapan. Wusuwai memang telah bersekongkol untuk melawan Istana Awan Angin. Setelah menyadari itu, pihak Istana Awan Angin segera mendatangi Duklong, berharap ia turun tangan untuk menyelesaikan masalah dan merebut kembali Pulau Bunga Selatan. Namun Wusuwai menolak mundur dan tetap bersikeras pada keputusannya. Istana Awan Angin pun tidak mau menyerah. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menekan dan mencari masalah dengan Wusuwai. Segala tantangan yang dilemparkan kepadanya ditangani satu persatu. Dengan usaha besar, Wusuwai mempertahankan stabilitas dari para manusia naga. Sementara itu Duklong tidak melakukan apapun untuk membantu cucunya. Tapi meski begitu, para manusia naga immortal yang lain mulai bergerak. Sebagian bergerak secara diam-diam, tetapi sebagian lagi bergerak secara terbuka. Berkat bantuan mereka, serta kewaspadaan dari Istana Awan Angin terhadap Duklong, pihak Istana Awan Angin tidak berani bertindak terlalu agresif. Pada akhirnya, Wusuwai berhasil merelokasi seluruh rakyatnya ke Pulau Bunga Selatan. Walaupun terdengar semua sudah menjadi happy ending di sini, tapi di sisi lain, persoalan tentang Pulau Bunga Selatan tidak berhenti di sana. Bahkan setelah 100 tahun berlalu, Istana Awan dan Angin tetap tidak mau menyerah. Mereka terus bergerak, berulang kali berusaha merebut kembali pulau itu. Wusuwai sendiri menanggapi semuanya dengan metode yang matang tanpa celah. Istana Awan dan Angin tidak pernah berhasil. Akhirnya, setelah 100 tahun berlalu, rencanaku membuahkan hasil, kata Wusuwai. Dia kini berdiri di hadapan sebuah rumahku. Tampak air mata kebahagiaan mengalir di sudut matanya. Sejak awal ia merebut Pulau Bunga Selatan adalah untuk menciptakan ruang rahasia guna dia bisa membangun rumahku ini. Ayah Wusuwai berdiri di sampingnya dan wajahnya tampak dipenuhi ketidakpercayaan. Anakku, kau benar-benar berhasil. Kau bahkan jauh lebih mampu daripada aku. Tampak kebanggaan dari ayah Wusuwai. Wusuwai sendiri sambil tersenyum menjawabnya. Selama bertahun-tahun ini, Sekte telah menekan dan mengisolasi Pulau Bunga Selatan. Tapi aku terus memperoleh pertemuan kebetulan dan aliran sumber daya juga sangat stabil. Ditambah lagi dengan bantuan serta kontribusi dari para manusia naga yang lain. Akhirnya, setelah 100 tahun, rumahku peringkat 7 ini akhirnya selesai. Wusuwai menatap bangunan itu dengan keyakinan penuh. Beri aku beberapa ratus tahun lagi, dan aku mungkin akan meningkatkannya menjadi rumahku peringkat 8. Mendengar itu, ayahnya tampak puas. Dia lalu menatap Wusuwai dan bertanya, "Anakku, prestasimu sungguh luar biasa. Bangunan ini tercipta karenamu. Oleh karena itu, berikan dia nama." Wusuwai tersenyum dan berkata, "Sejujurnya,
para immortal manusia naga yang lain telah mengajukan banyak usulan nama. Tapi aku menolak semuanya. Karena aku sudah memiliki nama yang tersendiri. Wu Suai menatap rumahku itu dan kemudian berkata, "Nama rumahku ini adalah Pengadilan Naga." Mendengar itu, ayah Wu Suai terkejut. Ekspresinya seketika berubah drastis. "Pengadilan Naga? Bukankah itu terlalu berlebihan?" Wu Suai tertawa keras. "Berlebihan? Justru ini sama sekali tidak berlebihan. Ini sepadan. Dan ini adalah simbol bahwa kita setara dengan para manusia. Kita berada di tingkatan yang sama dengan pengadilan surgawi." Ayah Wu Suai pun terkejut. "Nak, kamu harus memikirkan kembali masalah ini. Di mata para immortal manusia, Pengadilan Naga jelas bukan nama yang bisa berdampingan dengan pengadilan surgawi. Ini jelas akan dianggap sebagai simbol pemberontakan." Wu Suai tertawa dingin. "Biarkan mereka menafsirkan sesuka hati mereka. Kalau tidak bisa berkata seperti itu, artinya manusia masih merupakan penguasa dari 5 wilayah." Ayah, tak perlu mengatakan apapun lagi. Aku sudah memutuskan nama dari rumahku ini. Pengadilan Naga, itulah namanya. Alam mimpi Istana Naga tidak lagi terasa seperti alam mimpi yang memiliki adegan-adegan. Sekarang, bagi klon manusia naga, dia menjalani ini seperti kehidupannya sehari-hari. Waktu terus berganti, adegan terus berubah. Tetapi dia tidak merasakan adanya cacat. Informasi terus masuk ke dalam pikirannya. Kini, kesadarannya sebagai Fang Yuan benar-benar telah terkubur. Entahlah, apakah klon manusia naga Fang Yuan masih bisa mengembalikan jati dirinya, ataukah dia akan benar-benar terlahir kembali sebagai Wu Suai? Kita akan cari tahu kelanjutan kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. See you again dan bye.